Ini betulan, tanya Angela melihat apa yang Lucio letakkan di atas meja. Sebuah mangkok kristal berisi anggur segar yang begitu mengkilat dan menggiurkan. Bukan hanya satu, tapi ada dua mangkuk di sana dengan isi yang sama. Coba saja, Angela sebenarnya tidak percaya. Mana mungkin malam-malam begini, apalagi sekarang musim dingin. Lucio pergi ke kebun anggur. Wanita itu pun mengambil satu butir buah anggur lalu memakannya. Sementara Lucio sudah seperti peserta yang sedang dites makanan oleh juri. Dia diam, memperhatikan reaksi Angela. Apakah wanita sadar perbedaan buah itu? Jika ternyata tebakan Angela salah, sudah dipastikan istilah menuruti kemauan ibu hamil hanyalah mitos belaka. Kok rasanya hambar? Angela meraih tisu, lalu membuang satu anggur yang baru dia punya. Dia pun beralih pada anggur di mangkuk satunya. Satu gigitan saja Angela sudah nampak senang. Ini segar, ujarnya. Dengan lahap Angela mengambil lagi satu hingga 3 butir anggur itu. Tanpa wanita itu ketahui, Lucio tengah mengulas senyum sembunyinya. Dia tadi berkuda menuju kebun anggur bersama pengawalnya. Udara sangat dingin, meski dia sudah memakai mantel dan topi rajut. Di sana, dia memisah buah yang dipetik Lucio dan anak buahnya. Ternyata Angela bisa merasa puas dengan hasil petikannya sendiri. Apa itu hanya sugesti? Entahlah, yang pasti Angela sudah lolos dari kemarahan Lucio. Kalau saja wanita itu hanya berakting menginginkan anggur petikan sang suami. Morning sick membuat Angela kembali tidur setelah mual-mual. Bibi Matea sudah menyiapkan minuman herbal hingga Angela bisa cepat meringankan rasa mualnya. Setelah Angela terbangun lagi, dia tidak melihat Lucio di sampingnya, tapi suara gemericik air dari arah kamar mandi dapat dipastikan kalau Lucio sedang mandi. Wanita itu pun teringat semalam Lucio sudah bersusah payah memetik anggur. Dia lalu memiliki ide. Aku akan menyiapkan baju kerja untuknya. Angela menyibakkan selimut dan merangkak turun dari ranjang, kemudian menuju walk-in closet. Angela memang sudah beberapa hari tinggal di kamar Lucio, tapi dia selalu memakai baju yang sudah Bibi Matea siapkan di atas ranjang. Jadi dia tak pernah masuk ke ruangan ini. Diedarkan pandangan, walk-in closet ini begitu lebar dan mewah. Segala kebutuhan wardrobe sudah tertata rapi. Angela mulai memilih mendekati lemari-lemari yang lebar memenuhi sisi kanan ruangan. Jas dan kemeja diletakkan di mana ya? Gumam Angela sembari membuka satu persatu lemari, mencoba berkenalan dengan tata ruang hingga dia menemukan lemari yang berisi pakaian wanita. Oh, rupanya baju-bajuku ada di sini. Angela pun kembali membuka lemari lain sampai dia akhirnya tahu letak kemeja, jas dan lainnya. Tidak lama Angela menyiapkan pakaian lengkap hingga dasi dan sepatu. Tidak sulit mengetahui selera Lucio. Jangankan baju, jenis makanan dan minuman favorit sahabat kakaknya yang kini telah menjadi suaminya saja dia hafal. Set pakaian dengan warna senada dia letakkan begitu rapi di atas meja kabinet. Tidak lupa dasi dan sepatu juga dia siapkan. Beres, Angela menepuk-nepuk tangannya sendiri, kemudian berbalik menuju pintu keluar. Kebetulan bertepatan dengan Lucio yang baru saja masuk, hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Pekik Angela buru-buru berbalik. Sedang apa? Aku hanya menyiapkan baju kerja untukmu, ucap Angela dengan gugup dan masih membelakangi Lucio. Tapi pria itu justru berjalan melewatinya, membuat Angela akhirnya bisa melihat otot-otot tegas di tubuh Lucio. Maksudku, sedang apa menutup mata? Bukankah kita sudah sering saling melihat? Meski kalimatnya
seperti menggoda, tapi ekspresi dan nadanya sungguh kaku. Aku tidak mau. Angela memilih berbalik pergi, meninggalkan walk-in closet. Angela menunggu Lucio di meja makan, sedangkan Bella pun sama. Memandangmu membuat nafsu makanku hilang, cetus Bella. Angela bukan menjawab, dia justru mengibaskan tangannya, seolah ada lalat yang terbang di depannya. Kamu tuh jadi wanita jangan kecentilan. Setelah menggoda Lucio, apa kamu berniat menggoda keponakannya? Kamu pikir aku tidak tahu niat licikmu itu? Biar saja Lucio menyadari kalau kamu adalah ular. Lagi-lagi Angela memilih mengacuhkan. Dia mengibaskan lagi tangannya, bahkan menepuk udara di depannya. Bella nampak geram. Dia tahu maksud Angela. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku lalat? Seru Bella terpancing. Dia pun berdiri hendak menghampiri Angela. Dia berniat membalas dendam atas sikap Angela yang pernah menyiram kepalanya dengan jus buah. Namun niatnya terhenti karena pintu ruang makan terbuka. Bunyi sepatu pantofel sudah cukup menginterupsi kalau tuan rumah sudah datang. Lucio, tadi Angela. Lucio mengangkat satupnya sebagai tanda supaya tak ada yang berbicara. Aku sedang terburu-buru. Angela tersenyum mengejek, membuat Bella semakin kesal. Tapi dia hanya bisa diam lalu mulai makan bersama tanpa ada yang mengobrol. Lucio melihat Angela pagi ini makan cukup lahap. Lagi-lagi menu udang menjadi andalan di mansion itu. Porsi yang dihidangkan juga lebih banyak dari biasanya, namun selalu berujung habis. Seusai makan, Lucio langsung berdiri. Dia benar-benar buru-buru kali ini. Tapi tiba-tiba perut Angela terasa begitu kencang dan sakit, membuatnya refleks mencengkram tangan Lucio. Pria itu pun mengurungkan langkahnya dan menoleh melihat tangan Angela yang mencengkeram lengannya dan beralih pada wanita yang kini sedang membungkuk kesakitan. Kenapa? Tanya Lucio tanpa ekspresi dan masih bergeming pada posisinya. Sakit, cicit Angela yang masih membungkuk dengan menekan perut bagian bawahnya. Lucio dapat melihat jelas kalau Angela memang benar kesakitan. Wajah wanita itu nampak pucat. Juga suara rintihan itu terdengar nyata. Dia pun melepas tangan Angela yang mencengkeram lengannya, kemudian hendak menuntun istrinya untuk masuk. Tapi Angela tidak juga bergerak. Apa tidak bisa jalan sendiri? Tanya Lucio. Mulai ada rasa sedikit khawatir meski nada bicaranya masih sama, dingin. Sakit sekali kalau digerakkan, jawab Angela mengangkat wajahnya, membalas tatapan Lucio. Menyusahkan saja. Lucio berjejak kesal karena Angela sakit di saat tidak tepat. Dia ada urusan genting. Saat Lucio hendak mengangkat, dia melihat ada darah yang mengalir dari pangkal kaki hingga jatuh ke kaki wanita itu. Tidak deras, tapi hal itu mengingatkan Lucio kalau Angela pernah mengalami hal yang sama saat berkuda. Bi, panggil dokter segera. Tubuh Angela tiba-tiba melayang. Lucio mengangkatnya dan membawa ke arah lantai 1, tempat di mana ruang medis berada. Ruangan masih baru, bahkan semua peralatan pun baru dibeli kemarin. Tidak lama setelah Lucio merebahkan Angela di atas ranjang, seseorang mengetuk pintu kemudian masuk. Tuan, kata Dokter Berta, dia tidak bisa datang karena kakinya patah akibat tertabrak. Kemudian dia mengirim satu dokter spesialis kandungan yang katanya bisa dipercaya. Lapor anak buah yang berjaga di sana. Ya, bawa dia masuk. Lucio akan mengurus dokter itu nanti. Asal kini Angela mendapat penanganan lebih dulu. Setelah pengawal itu keluar, seorang dokter masuk. Dokter pria dengan rambut kelemis, mata berwarna hijau, juga memakai masker. Tuan Lucio, saya lakukan sekarang. Istriku butuh penanganan.
Baik Tuan, dokter pun dengan sigap melakukan tugasnya. Dia juga membawa salah satu pelayan yaitu Bibi Matea untuk masuk membantunya. Angela sebenarnya merasa kenal dengan sorot mata dokter itu, tapi kondisinya sedang sakit. Dia tak mampu berpikir hal lain. Lucio memilih duduk di depan meja sembari memainkan ponselnya. Dia harus memberi kabar pada Diego akan keterlambatannya. Nona Angela, mari kita lihat perkembangan janin di perut Anda. Seorang dokter pria spesialis kandungan mulai menempelkan transducer pada bagian perut Angela yang sudah dioles dengan gel khusus USG. Angela sesekali melirik Lucio. Pria itu benar-benar tidak tertarik dengan apa yang sedang terjadi di ruang oksigen itu. Dia asik dengan dunianya, hingga dokter kini beralih pada alat perekam denyut jantung bayi. Ini adalah bunyi detak jantung janin yang sudah mulai berdenyut. Hanya saja denyutnya terdengar lemah, pertanda kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Tidak terduga sama sekali suara detak jantung janin yang terekam dari ultrasonografi seketika menyatu dengan hati Lucio. Ada getaran tersendiri di dadanya, getaran yang jauh lebih indah dari sekedar orang yang tengah jatuh cinta. Pria itu perlahan menarik wajahnya untuk mendongak ke layar monitor dan mengabaikan ponsel yang sedari tadi menjadi perhatiannya. Dilihatnya kantung kehamilan seperti bulatan besar dan bergerak sesuai arah tangan dokter tersebut membawa alat perekam. Lucio tidak memahami gambar apa itu, di mana bayinya. Begitupun suara detak jantung itu terdengar berisik. Tapi yang pasti Lucio hanya merasakan hatinya mendadak senang, hingga tanpa dia sadari bibirnya sedikit mengulas senyum, dan Angela melihat itu. Lucio, dengarkan baik-baik detak jantungnya, karena aku yakin kamu pasti merasakannya. Sayangi anak ini, Lucio, tapi jangan pisahkan dia dariku kelak, bisik Angela dalam hati penuh keyakinan. Saya tahu rasanya menjadi calon ibu sangat mendebarkan, hingga sudah banyak mereka yang melakukan pemeriksaan sambil menangis haru. Ucapan dokter itu menyadarkan Angela kalau dia ternyata mengeluarkan setitik air mata. Dengan cepat Angela pun mengusapnya. Kondisi janin tidak baik-baik saja, juga kondisi ibu yang kurang baik. Otot-otot di sekitar panggul menegang, hingga perut terasa kencang juga sakit. Saran saya, perbanyaklah istirahat, jangan berpikir terlalu berat, dan minum vitamin ibu hamil dengan teratur. Dokter pria itu menatap Angela yang masih merebahkan tubuh di atas ranjang. Wajah wanita itu nampak pucat. Maaf, ada sesuatu yang perlu saya lakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Boleh saya minta sampel darahnya, Nona? Dokter itu memberi kode supaya Angela menyerahkan tangannya padanya. Setelah Angela melakukan perintah dokter, sampel darah pun masuk ke dalam alat khusus. Saya akan memeriksanya di laboratorium lebih dulu, ujar sang dokter. Setelah pemeriksaan, Angela dibawa oleh anak buah untuk berbaring di kamar, sedangkan Lucio memerintahkan sang dokter untuk masuk ke ruang kerjanya. Disinilah Lucio dan dokter bernama Eric, ruang yang penuh dengan rak buku di sisi kanan, sedangkan Lucio sudah duduk di kursi utama depan meja, sedangkan dokter berdiri di sana dan masih menggunakan masker. Eric Gustav, eja Lucio membaca kartu identitas yang dokter itu berikan. Iya tuan, sahut Eric. Lucio memainkan kartu itu di tangannya sembari memperhatikan gerak-gerik mencurigakan dokter Eric. Apa kita pernah saling mengenal sebelumnya? Lucio sedikit memicingkan matanya, meski dia merasa asing dengan iris mata berwarna hijau, tapi dia seperti mengenal sorot itu. Kalau saya sudah pasti mengenal Tuan Lucio. Siapa yang tidak tahu Paradise Group?
beserta pemimpinnya. Namun Tuan Lucio sepertinya belum mengenal saya. Selama ini saya bertugas di sebuah rumah sakit di negara Australia. Jelas Dr. Eric. Oke, karena kamu sudah berani masuk ke dalam mansion ini, kamu juga harus paham konsekuensinya. Apa Dr. Berta sudah mengatakan semua? Meski bertanya seperti itu, tapi Lucio masih tidak menggeser tatapannya, membuat Dr. Eric merasa canggung. Iya Tuan, Dr. Berta mengatakan kalau semua yang saya lihat dan saya dengar di mansion ini jangan sampai diucap di luar. Saya sudah berjanji padanya, kini berjanji pula pada Tuan Lucio kalau saya akan menutup mata dan telinga atas semua yang ada di mansion ini. Saya hanya akan bertugas sebagai dokter obsgyn Nona Angela. Eric mengatakan dengan lengkap namun sedikit bergetar. Lucio mengangguk. Dia lalu mengetuk-ngetuk meja dengan ujung kartu identitasnya. Jika sampai kamu berani membuka mulutmu di luar sana, bukan hanya kamu yang celaka, tapi juga keluargamu. Aku tidak main-main dengan ucapanku, tegas Lucio. Eric mengangguk pasti. Saya mengerti Tuan. Kamu hanya akan keluar masuk melalui pintu samping pun atas kawalan anak buahku. Tujuanmu hanya memeriksa, hanya itu. Jangan mencoba untuk memperhatikan ruangan lainnya, ujar Lucio lagi penuh peringatan. Baik Tuan. Lucio lalu meletakkan kartu itu di atas meja. Eric pun maju untuk mengambil benda itu di atas meja. Dari jarak yang lebih dekat, Lucio nampak semakin curiga. Dia pun menahan tangan Eric ketika membungkuk mengambil kartu. Lucio menatap tajam pada dokter yang sejak tadi tidak melepas maskernya. Tuan, Eric nampak bingung. Apa saya melakukan kesalahan? Buka maskermu, tita Lucio. Tapi saya sedang flu Tuan, ujar Dr. Eric menjadi gugup. Lucio melepas cengkeraman tangannya, lalu dia bersandar di sandaran kursi, namun sorotnya sedikit pun tak terlepas dari pria di depannya. Lepas atau satu peluru melesat ke kepalamu. Final Lucio tak terbantah.